Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah persahabatan buaya dan manusia. Pertanyaannya, bisakah bersahabat antara buaya dan manusia? Kalau secara logika berpikir itu agak susah. Tetapi kenyataannya suku Kutu Akabaena itu bersahabat dengan buaya. Ini ada pengalaman yang saya akan ceritakan, dan kenyataan sampai hari ini masih bisa kita buktikan bahwa di Kabaena itu antara manusia dan buaya bersahabat. Saya teruskan, ini pengalaman saya dan kenyataannya. Ini di bagian Tedubara. Di bagian Tedubara, kampung Tedubara itu di bagian utaranya ada dua danau di situ. Ada danau yang disebut Rano Mehembo, dan ada lagi satu danau yang agak kecil daripada Danau Mehembo itu, Rano Mehembo. Itu Rano Mehembo disebut Rano Mehembo karena dia berombak. Dia ombak seperti laut, dan orang kalau di situ naik perahu, naik sampan. Kedua danau ini banyak buayanya. banyak buayanya di dalam danau ini. Kemudian di saluran sawah orang Tedubara itu ada buaya, baik buaya kecil maupun buaya besar. Nah, di sini saya katakan bersahabat karena tidak ada seorang pun orang Tedubara yang pernah membunuh buaya. Karena walaupun buaya itu sudah terperangkap, maka orang Tedubara itu tidak akan membunuh. Dia akan lepaskan itu buaya. Dia akan lepaskan. Kan kita harusnya kalau sudah terperangkap itu ya kita bunuh. Tapi orang Tedubara tidak. Bahkan kalau ada buaya yang mati, pernah ada buaya yang mati itu ditembak karena menghalangi jalanan. Ada yang tembak itu orang Tedubara bukan bersenang-senang bahwa sudah satu ekor buaya yang mati. Itu mereka tidak bersenang-senang. Mereka sedih, merasa kehilangan kalau ada buaya yang mati. Tapi alhamdulillah juga selama ini, mudah-mudahan tidak pernah terjadi, tidak ada seorang pun, mudah-mudahan tidak, seorang pun orang Tedubara, bahkan orang Kabaena, alhamdulillah belum ada yang pernah dimangsa buaya. Padahal mereka ini berbaur dengan buaya. Itu di sawahnya orang itu ada buaya, di dalam sawah itu ada, tapi tidak mau menggigit, tidak membahayakan. Ada orang Tedubara tidak berbahaya dengan buaya itu. Begitu juga kalau zaman dahulu itu ada ceritanya begini. Pernah itu ikan di sana berulat. Yang di laut itu di Kabaena pada zaman dahulu itu, menurut cerita kakek saya, pernah berulat itu. Biar dagingnya ada ulatnya, gak ada yang makan ikan. Ceritanya begini, bahwa suatu ketika ada buaya yang tidak sengaja dibunuh. Tidak sengaja, entah apa yang terjadi sampai buaya itu dikena jerat di bagian Tedubara ini. Dikena jerat dan buaya itu mati. Jadi yang punya jerat ini pergi lihat, sudah ada ini buaya yang kena jerat saya, mati. Terus jerat lehernya. Yang dia pasang itu adalah jerat menjerat rusa. Tapi kebetulan di pinggir rawa, karena rusa itu musim kemarau datang minum di situ. Maka dikenalah buaya.
Nah, buaya ini mati. Datang pemilik jerat, bukannya merasa bahagia karena sudah ada satu pemangsa yang berhasil dia bunuh. Tidak begitu. Malah dia bersedih. Dia bersedih, mau diapakan ini bangkai buaya ini. Kalau di tempat lain kan, kalau kita lihat buaya kan kita lempar, atau kita tombak, atau kita pancing. Itu di tempat-tempat lain kan dipancing itu buaya baru dibunuh, atau ditombak, atau diapakan, atau diusir, dilempar. Kalau di Kabaina tidak, diangkat. Kalau dia terjebak, diangkat, kasih masuk di habitatnya, di dalam rawa itu. Saya lanjutkan ceritanya. Ini buaya yang mati kena jerat. Orang ini dia bersedih, bagaimana ini buaya ini mau diapakan ini. Akhirnya dia diambil itu buaya, kemudian dia simpan sedemikian rupa, kemudian dia tutup dengan daun. Pikirkan bagaimana caranya ini. Kemudian pulang menyampaikan di kampung bahwa ada buaya di sana yang kena jerat saya. Itu buaya sudah mati, saya mau apakan. Spontan dia ditegur oleh orang-orang di sekitarnya bahwa tidak boleh begitu. Kamu itu sudah melanggar. Kau pergi membunuh itu buaya. Tidak boleh kita bunuh itu. Maka dia juga berpikir dengan perasaan yang tidak enak. Apa boleh buat? Sudah terlanjur mati buaya ini. Maka tertidurlah dia. Tertidur dalam sambil berpikir ini, merenung mau diapakan. Tertidur, maka dia bermimpi bahwa tidak apa-apa, karena itu adalah unsur ketidaksengajaan, dan itu sudah takdirnya juga, itu buaya akan mati. Tidak apa-apa, cuma silakan pilih, mau kuburkan di darat atau mau kuburkan di laut. Dalam hal ini ya di laut atau di air, di rawa atau di mana. Maka orang ini, apa maksudnya ini mimpi ini? Suruh memilih, mau kuburkan di darat atau mau kuburkan di air atau di laut. Maka dia mengambil kesimpulan bahwa karena buaya itu bukan yang tinggal di darat seperti rusa atau kerbau habitatnya, karena habitat buaya itu adalah di air. Maka dia putuskan bahwa saya kuburkan saja di air. Kuburkan saja di air. Karena menyebut kata kuburkan berarti ini harus disimpan secara beradab, bukan mau dibuang begitu saja. Maka kesimpulannya buaya ini dikafani. Ini saya cerita zaman dahulu, bukan cerita hari ini. Kalau hari ini kan orang paling dia buang saja itu, baru dia ketawa-ketawa bahwa sudah berhasil membunuh satu pemangsa. Maka dikafani itu buaya. Dikafani, setelah dikafani maka dibawalah di danau. Di danau itu kemudian naik sampan, ada sampan, pakai sampan, kemudian ada batu itu diikat batu di tengah, di bagian ekor dan di bagian kepala, kemudian ditenggelamkan. Itulah cara penguburannya waktu itu, tenggelamkan di air di dalam danau itu. Nah, selang beberapa minggu kemudian maka terjadilah hal-hal yang tidak terduga. Semua ikan yang ada di rawa itu berulat ikan, tidak ada yang bisa menangkap, karena di danau itu banyak sekali ikan gabus dan ikan mujair, segala macam ikan di situ, ikan lele ada. Dan di situ adalah tempat penghidupan orang juga di situ, untuk memancing, untuk kalau dia dia pasang pukat, pasang jaring, pasang bubu, penangkapan ikan di situ, kehidupan orang zaman dahulu. Bahkan kalau musim kemarau ya dia pergi menangkap itu ikan yang sudah terjebak di
di apa namanya itu, di kubangan air. Itu banyak sekali ikan itu. Banyak ikan di sana, ikan gabusnya besar-besar kayak betis. Maka beberapa minggu kemudian terjadilah hal-hal yang tidak terduga. Ketika menangkap ikan di rawa itu, di danau itu, maka berulat ikan itu. Bukan hanya perutnya ada ulat, di dagingnya pun hidup-hidup. Ikan hidup ini baru dipancing, baru datang dicuci, dibuka sisiknya, baru dipotong, ada ulatnya. Karena ulat itu hanya biasanya kan di ususnya saja itu ada ulat, tapi ini dengan daging-dagingnya berulat. Itu termasuk juga satu keanehan yang tidak bisa kita pikirkan, hal-hal gaib. Jadi orang itu jelas kalau secara itu tidak masuk akal mau berulat itu dagingnya ikan. Sekarang kan biasa kita potong ikan ada ulatnya tapi di ususnya, karena dia makan itu cacing-cacing tanah. Tapi ini dagingnya yang berulat. Nah, itulah kejadian pada masa lalu di Kabaena. Tetapi sekarang ini manusia dan buaya itu masih bersahabat di bagian Tidubara pada suku Ketua Kabaena. Bersahabat. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada buaya yang pernah memangsa orang di sana. Tidak ada buaya yang pernah memangsa orang, walaupun dia bergabung dengan buaya di dalam sawahnya itu. Datang buaya, saluran-saluran sawah itu ada buaya. Karena saya sendiri pernah pergi memancing itu, saya dimarahi. Kenapa? Karena saya pergi memancing dan mengambil ranting kayu baru mengusir itu buaya, memukul-mukul itu air. Saya dimarahi, jangan, tidak boleh. Nah, saya dimarahi. Apalagi itu kalau kita mau maki-maki itu buaya. Ada yang pernah memaki-maki itu buaya, kata-katai itu buaya. Tidak ada orang Kabaena, orang suku Ketua Kabaena yang melakukan itu. Karena itu sifat memaki-maki dan kata-katai orang itu bukan sifatnya suku Ketua Kabaena. Kalau ada yang memaki-maki itu bukan. Jadi itulah persahabatan antara buaya dan suku Ketua Kabaena. Nah, itu karena di sana itu tidak ada yang pernah berusaha membunuh buaya atau memancing buaya untuk dibunuh atau memancing buaya untuk ambil kulitnya itu karena mahal harganya, tidak ada. Itu pantangan. Kalau kita ditahu oleh masyarakat di sana bahwa kita pernah mengganggu buaya, maka kau akan ditegur. Itu kau akan dikucilkan orang, tidak akan suka orang lihat kamu. Kalau kau pergi di situ baru kau mengganggu buaya. Jadi itu bukti persahabatan buaya dan manusia, khususnya suku Ketua Kabaena. Dan buaya juga, walaupun kita lewat di sampingnya, tidak ada yang pernah bilang mau sargap itu orang. Kalau ada yang begitu berarti orang itu ada niatnya tidak baik, niatnya untuk mengganggu itu buaya. Karena mereka ini punya juga naluri. Hewan itu ciptaan Tuhan juga, manusia kita juga ini ciptaan Tuhan. Jadi marilah kita saling menyayangi. Itulah kenyataan dan pengalaman di bagian Tidubara. Untuk sementara cukup sekian, dan subscribe channel ini, YouTube ini, untuk kita selalu mengikuti pengalaman-pengalaman aneh di suku Ketua yang ada di Kabaena.